Shalom, selamat siang teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kau sertai kami Tuhan sepanjang seminggu ini. Engkau menyertai kami Tuhan melewati setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami mengucap syukur. Sebentar Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan bersekutu, kami mau sama-sama bernyanyi, kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan lewat pujian-pujian yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berbicara pada pagi siang hari ini. Sertai Tuhan setiap pelayan-pelayan yang ada mulai dari tim PW, WL, pemusik, singer, sampai tim sound dan multimedia, semuanya Tuhan. Bahkan Aset dan juga pembicara-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Bapa kami siapkan hati kami mau memberi yang terbaik. Kami buka ibadah kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom. Selamat siang. Duh, grogi deh. Gimana kabarnya guys? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita baca visi misi dulu. Nah, ini dia. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Mantap. Satu lagi. 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Haleluya. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji bersama, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk Tuhan. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersorak, bersoraklah haleluya, soraklah haleluya.
bersorak guys. Kita ulang lagi ya. Yo. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Baik, sebelum kita lanjut, kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengulang kami di sini. Kami akan sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tapi sebelum kami lanjut, Engkau izin kami untuk memberi Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah apa yang kami beri menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa. Haleluya, amin. Untuk teman-teman yang mau memberi, tapi teman-teman setelah berduduk kembali. Buat teman-teman yang mau memberi, ada persembahan yang sudah dikasih di bawah. Bagi teman-teman yang mau scan barcode bisa juga. Keselamatanku hanya padamu, hatiku percaya. Engkau telah menara dan Kau tak berlindungan. Untuk teman-teman yang sudah memberi, mari kita bangkit berdiri lagi. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yo, katakan, Tuhanlah kekuatan Mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara dan Kau tak berlindungan. Aku selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oke, baik teman-teman
dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Bagi teman-teman, siapkan hatinya untuk kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari teman-teman, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka. Teman-teman dipersilakan bangkit kembali dan memuji bersama. Sebagai rasa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Aku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bapak, biar lagu ini bukan cuma sekedar kata demi kata yang kami baca di layar, tapi betul-betul jadi satu seruan dari hati kami. Kami mau tenggelam dalam cintanya Tuhan. Kami mau benar-benar merasakan jatuh cinta sama Tuhan, sehingga segala hal yang kami miliki gak berarti lagi dan menjadikan Engkau satu-satunya yang terpenting buat hidup setiap dari kami. Bapa, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kau persiapkan hati setiap dari kami, agar setiap firman yang bagikan boleh sungguh-sungguh tertanam, berakar kuat, bertumbuh, dan yang lebih penting lagi, berbuah lebat dalam kehidupan setiap dari kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Halo. Oke, saya kasih tema ya hari ini, Death of Robber ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya sarang penyamun. Ya, ini memang agak lucu karena biasa kalau tema-tema khotbah itu yang generasi yang berbuah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini kok judul khotbahnya sarang penyamun. Karena jangan sampai ya teman-teman, kita selama ini ternyata menjadikan hidup kita sebagai sarang penyamun. Nah, nanti aja dulu, tahan dulu aja ya, kata-kata sarang penyamunnya disimpan. Tapi gini, seharusnya kalau kita mengasihi seseorang ya, kita itu akan semakin mirip dengan seseorang yang kita cintai, kita kasihi gitu ya. Saya sama istri saya kemarin waktu libur lebaran gitu ya, kita jalan-jalan. Kami sudah bersama dari tahun 2006, berarti berapa tuh? Berapa tahun tuh? Sekian 16 ya? 16 tahun ya, 16 tahun bersama. 6 tahun pacaran, 10 tahun, jadi Juli ini nanti 10 tahun pernikahan. Udah 16 tahun bersama. Hampir setiap hari bersama gitu ya. Jadi kemarin ini pas lebaran tiba-tiba pas lagi libur lebaran lagi jalan-jalan istri saya terus kemudian bilang, ya kita sekarang udah satu selera ya, kita udah satu selera. Kalau liburan tuh udah nggak ada rebut-rebutan, gue mau kesini, enggak jangan dan sebagainya. Tapi kita kesini aja ya, atau kita di rumah aja ya, kita ini yes setuju bener gitu. Tapi awal-awal tuh masih ada beda ya. Gue maunya kesini, enggak gue maunya kesini. Enggak kesini aja, nggak enak, gue nggak suka gitu. Tapi lama-lama semakin kita bersama, ya semakin kita saling jatuh cinta, semakin kita saling mengasihi gitu ya. Kesukaan kita jadi sama dan akhirnya bahkan beberapa orang bilang muka jodoh gitu. Tahu muka jodoh? Ya, makin lama makin mirip ya gitu. Kayak Kak Petris, Kak Anton gitu ya. Udah susah membedakan, enggak juga sih ya. Beda, satu rambutannya, satu rambutnya. Tapi makin lama makin mirip, bener nggak? Ya, kenapa? Karena saat kamu bersama, kamu akan memperhatikan dia terus, kamu akan ngelihat dia terus sampai akhirnya kamu nggak sadar. Senyum kamu, cara ngomong kamu, cara meresponi satu hal kamu jadi sama. Makanya dibilang muka jodoh karena senyumnya jadi sama. Ya kan? Terus cara nyengirnya, cara bercandanya itu jadi sama. Ya. Begitupun juga kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya. Kita jatuh cinta, ini sebenarnya kita nggak koordinasi tapi lagunya bisa sama. Ya lagunya bisa sama ya. Kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, harusnya kita akan semakin mirip sama Tuhan, semakin serupa sama Tuhan, benar nggak? Logikanya harusnya begitu. Kenapa? Karena kita akan terus mendengarkan suara dia, mengikuti dia, memperhatikan gitu ya. Ini nggak bicara tentang ekspresi muka, oh kemudian rambutnya digondrong-gondrongin.
Ya dikumisin, jenggotin gitu. Itu pun juga sebenarnya kan reka ulang aja gitu kan. Diikut-ikutin kemana-mana ke gereja pakai gaun putih panjang, ya kan. Sepatunya nggak pakai sepatu, pakai kasut gitu kan ya. Pokoknya diikut-ikutin, tapi bukan fisiknya. Tapi cara kita berpikir, cara kita berperasa, cara kita meresponi sesuatu, kebiasaannya, kesenangannya, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka, kekhawatiran termasuk apa yang Tuhan tidak suka, itu akan sama jadinya sama kita. Kenapa? Karena itu bukti bahwa kita selama ini udah mengikuti Dia dengan benar. Tapi kalau misalnya kita bilang kita mencintai Tuhan dengan benar, kita mengikuti Tuhan, tapi nggak ada yang sama, malah beda. Ya malah beda total. Nah ini mesti ditanyain teman-teman. Siapa yang selama ini kita perhatikan, siapa yang selama ini kita cintai? Bener nggak? Di Alkitab banyak disampaikan hanya ada dua kubu, kamu tuh gak bisa jatuh cinta, kamu gak bisa berpihak kepada dua tim. Cuma ada dua kubu gitu. Kalau di Mazmur dikatakan siapa yang tidak bekerja, dia menjadi saudara dari perusak. Ya, kalau kamu tidak di kubunya Allah, kamu ada di kubu satu lagi. Gak ada tuh di tengah-tengah, main aman. Ya kadang-kadang ikut Tuhan, kadang-kadang ikut dunia, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang cuek aja. Gak bisa. Pilihannya kalau kamu gak ada di dalam Tuhan, kamu di luar Tuhan. Pilihannya cuma dua itu aja. Dan kalau kamu di dalam Tuhan, kamu harusnya akan semakin serupa, semakin mirip sama Tuhan. Kalau ada yang nyindir kamu, ada yang nyinyirin kamu, respon kamu ya kayak Tuhan. Bukan langsung, apaan lu jangan macam-macam lu ya gitu. Langsung ngegaspol gitu. Enggak gitu. Tapi nanti kita akan bahas bahwa Tuhan pun juga marah, juga akan marah. Makanya ini judul khotbahnya Den of Robber. Tapi sebelum dari itu kita harus pahami bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, siapa yang betul-betul tinggal di dalam Allah, ya dia akan satu roh dengan Allah, dia akan punya gairah yang sama dengan Allah, dia akan punya kerinduan, dia akan punya kecintaan, kehausan yang sama dengan Allah. Formulanya begitu, prinsipnya begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengaku mencintai Allah, tapi teman-teman tidak punya pikiran, perasaan, cara ngomong, cara meresponi masalah sama seperti Allah, maka kita harus tanya, siapa yang selama ini kita sembah? Halo? Benar gak? Ya. Di Matius 7 ayat 22 sampai 23, Tuhan Yesus katakan gini, pada hari terakhir ya, hari terakhir artinya benar-benar udah gak ada injury time, udah gak ada waktu ekstra lagi, benar-benar hari yang terakhir. Saat semua orang udah gak punya pilihan, semua orang udah gak punya jalan keluar lagi, semua orang udah gak punya alternatif jalan keluar. Pada hari terakhir orang-orang akan ngaku-ngaku. Tuhan, aku kan udah berseru-seru. Aku udah bernubuat demi namamu, aku udah melakukan segala hal, aku udah pelayanan, aku udah semuanya demi namamu Tuhan. Ya, boleh dong aku masuk, boleh dong aku bersama-sama dengan engkau gitu ya. Ayat 23 ini dikatakan, iya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan, aku tidak ginosko, aku tidak menyatu, aku tidak jadi satu dengan kamu, kamu gak jadi satu dengan aku. Jadi bukan karena kamu menggunakan label-label agama, bukan karena kamu menyebut-nyebut namaku, bukan karena kamu membawa Alkitab, bukan karena kamu pergi ke gereja, bukan karena kamu pergi ke komsel, tok. Halo? Tapi kalau kamu ada di dalam aku ada di dalam kamu, kita satu, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, kesukaan, ketidaksukaan satu sama, maka aku mengenal kamu. Kata ginosko itu sebenarnya kan diterjemahkan sebagai satu tubuh. Ya, waktu kamu nanti bisa temukan di bagian Yusuf dan Maria tidak bersetubuh itu katanya yang pakai kata ginosko, persetubuhan, pernikahan menjadi satu daging. Ya, jadi kalau di sini dikatakan aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan karena aku tidak mengenal nama kamu, maka kita harus cari panggung di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh Reza, Tuhan. Bawa spanduk gede-gede, Tuhan ini Reza. Bukan. Tapi kalau kamu tidak satu dengan aku, kamu tidak punya pikiranku, kamu tidak punya perasaanku, kamu tidak punya kesukaanku, kamu tidak punya ketidaksukaanku, kamu tidak marah terhadap yang aku marah, aku gak kenal kamu. Siapa kamu? Bahkan dikatakan di ayat 23, nyah kamu pembuat kejahatan. Ingat gak tadi aku pakai kata apa? Perusak, pembuat kejahatan. Sama gak? Jadi Tuhan bilang kalau kamu gak dalam aku gak dalam kamu, kita gak jadi satu. Kamu gak
satu pikiran, satu perasaan, satu kesukaan, satu ketidaksukaan dengan aku. Kamu itu bukan di pihakku. Kamu lawanku. Enyah kamu pembuat kejahatan. Siapa yang tidak bekerja dia adalah saudara dari perusak. Satu kubu kamu. Kamu bukan kubunya aku. Dan orang-orang seperti ini ya gak akan, gimana sih kamu punya rumah. Kamu punya rumah, ada orang asing masuk ke rumah kamu, ketok-ketok. Halo, permisi. Masuk ya, terus tinggal menetap, bahkan ikut ngatur-ngatur naruh odol di mana, ya, naruh gelas di mana, makan sembarangan, makan seenaknya gitu ya. Mau nggak ada orang asing masuk ke rumahmu? Ya enggak dong, apalagi ikut memerintah, ikut ngatur rumah, bener nggak? Inilah makanya kalau aku tidak mengenal kamu, kalau kamu tidak satu pikiran perasaan sama aku, kamu nggak akan bisa jadi bersama-sama dengan aku di kekekalan. Aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan pernah mau orang-orang yang beda pikiran sama aku, ya beda perasaan sama aku, beda kesukaan sama aku, ikut tinggal dan memerintah bersama dengan orang-orang yang mengasihi aku. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Jadi kalau kita ngaku-ngaku bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah satu pikiran, satu perasaan dengan Tuhan, wah teman-teman, udah jelas dikatakan. Enyah kamu, pergi, jangan, kamu nggak ada akses sama sekali untuk masuk bersama-sama dengan aku dan orang-orang yang aku kasihi. Nggak ada. Nah, kita harus mengerti perasaan Tuhan bukan cuma dengan, ya bukan cuma dengan membaca ayat Alkitab, bukan cuma dengan dengerin khotbah. Tapi benar-benar kita harus mengerti setiap hal, kenapa Tuhan melakukan ini, kenapa Tuhan melakukan itu, alasannya apa. Kita harus mengerti. Supaya kalau kita melakukannya juga bukan cuma karena ikut-ikutan. Ya di Alkitab dikatakan begitu, kita harus ikut. Tapi kita mengerti alasannya. Karena kita hidup bukan karena hukum. Nggak ada tuh yang namanya peraturan, buku peraturan, gereja ini keluarkan 1000 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mencintai Tuhan. Ada nggak? Enggak. Kenapa nggak ada? Karena 1000 itu pun tidak akan pernah cukup, benar nggak? Nanti ada 1001, 1002, 1003. Kenapa? Karena yang kamu alami dengan aku alami, dengan Kak Anton alami, dengan Kak Patrice alami akan beda-beda. Dan belum tentu saat kejadian A, Kak Anton meresponi A, itu saat kamu melakukan juga jadi benar. Halo? Belum tentu. Karena hukum kita yang benar yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan saat itu juga. Ini yang benar. Dan untuk bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki, kita harus ngerti pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Dan inilah kenapa penting untuk kita baca Alkitab bukan hanya dari apa perkataan orang, misalkan dibacain ayat Alkitab lalu kemudian kita foto, kita posting ke IG story lalu kita selesai. Tapi kita harus mengerti betul-betul setiap bagian ayat Alkitab. Apa maksudnya ini ditulis? Termasuk yang hari ini yang kita mau bahas sesuai dengan topik adalah den of robber, sarang penyamun. Apa maksudnya? Ingat waktu cerita saat Tuhan datang ke bait Allah, halaman bait Allah, lalu dia terbalikkan mengusir para pedagang. Ya, kita mungkin pikir, baper banget nih. Kok nggak boleh berdagang di halaman gereja? Nanti disalahartikan jadi, wah kalau gitu yang dagang-dagang di depan gereja nih harus diusir dong. Nah ini akibatnya kalau gagal ngerti, gagal paham. Alasannya, pikiran dan perasaan Tuhan jadinya seperti ini. Dan ini banyak banget teman-teman, orang yang aku sebutnya Kristen buta. Kamu gak ngerti kenapa, tapi kamu plek-plek kamu ikutin. Waktu Tuhan marah seperti itu, Tuhan tuh gak lagi tantrum. Tahu tantrum gak? Kalau yang punya anak, mungkin tahu yang namanya anak tantrum tuh. Ngamuk, semua dilempar-lempar. Ya. Pernah ketemu anak kecil yang lagi di mall, di lantai duduk gitu ya, pukul-pukul lantai gitu, ngambek, semua dilempar-lempar. Ya, enggak, Tuhan enggak lagi tantrum ataupun baper. Tapi Tuhan lagi marah sama satu hal yang penting. Kita sama-sama buka di Markus 11 ayat 15 sampai 17. Ya, aku bacakan ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun.
Kalau baper, kalau lagi tantrum, kalau lagi ngambek, begitu Tuhan Yesus marah gitu, ditinggalin, udah bodo amat. Ya tapi saat Tuhan Yesus mengusir dan membalikan meja-meja, dia langsung mengucapkan sebuah kalimat. Ya, apa katakan? Bukankah ada tertulis? Artinya orang-orang yang ada di halaman bait Allah, orang-orang Yahudi itu tahu harusnya saat aku mengucapkan kalimat ini, kamu harus tahu, kamu pasti akan tahu maksudku ngomong apa. Dikatakan apa? Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ini kemarahan Tuhan yang harus kita pahami dan kita pun harus ikut marah. Jadi bukan karena Allah itu adalah kasih, lalu kita harus selalu berdamai dengan semua orang. Iya itu betul, tapi kita juga harus tahu ada yang Allah tidak sukai. Dan di sini kita pakai istilah sarang penyamun. Kenapa Tuhan marah? Karena ada banyak penyelewengan di halaman bait Allah. Ada banyak korupsi, ada banyak hal-hal yang salah, yang meleset di halaman bait Allah. Mereka pikir ya mereka lagi menjalankan kegiatan agama di halaman bait Allah. Tapi sebenarnya ada banyak kecurangan di dalamnya. Kita gak akan bahas ini terlalu dalam. Tapi Tuhan marah dengan, perhatikan teman-teman, kemunafikan. Tuhan marah dengan orang-orang yang berlabel agama, berjubah agama, tapi dalam hatinya dia tidak benar-benar mengasihi Allah. Tuhan marah dengan kemunafikan. Waktu Tuhan mengucapkan kalimat itu bukan kalimat yang tiba-tiba kepikir. Suka nonton lawak-lawak di Trans TV dan lain sebagainya. Dasar lo panci rombeng gitu kan. Dasar lo sendal swallow gitu kan. Dasar lo ember bocor. Ya kan kadang-kadang suka ada lawakan-lawakan kayak gitu kan. Enggak, ini Tuhan lagi gak asal ngomong, dasar lu sarang penyamun. Enggak. Tapi dia lagi mengutip perkataan Nabi Yeremia yang pernah diucapkan ke bangsa Israel waktu itu. Bangsa Israel Selatan. Tuhan Allah berkata kepada Nabi Yeremia dan dia katakan, sampaikan nih kepada bangsa Israel. Mereka sembarangan masuk ke kemah suci, ke rumahku, ke bait Allah. Padahal hatinya jauh daripadaku. Tahu sarang penyamun gak? Sarang penyamun itu gua, tempat para pelaku kejahatan, pencuri, pemberontak, pembunuh, orang-orang yang melanggar hukum-hukum. Itu kabur sembunyinya di sarang penyamun. Ya atau mungkin bahasa simpelnya goa maling gitu ya. Goa orang jahat, tempat kumpulnya orang-orang jahat. Saat mereka masuk ke dalam gua, karena mereka tersembunyi di dalam gelap, kan gua gelap ya. Ya kecuali guanya ada Family Mart terang gitu ya. Tapi ini kan enggak ya, guanya gelap. Gua gelap ya, itu tempat mereka merasa aman. Kenapa? Karena gak akan dicari-cari. Jauh ya, tersembunyi. Terus udah gitu di dalamnya isinya orang-orang jahat. Ya, jadi di situ mereka merasa tenang. Ya, aman gue di sini, aman gitu. Tuhan Allah marah kepada orang-orang yang menjadikan gereja dan hidupnya sebagai sarang penyamun. Kamu tinggal tenang, kamu aman di dalam hidupmu, menjalankan keseharian hidupmu tanpa merasa bersalah. Oh tenang aja, hari Minggu kita ke gereja. Tenang aja, persembahan QR. Ya tenang aja, ya tadi ngobrol canggih juga. Dapat cashback lagi. Baru kali ini gue persembahan dapat cashback. Ya unik sekali memang teknologi ya. Tapi kita harus manfaatkan teknologi. Ya balik lagi. Kita pikir kita sudah selamat, kita pikir kita sudah dikasih Allah, kita pikir kita sudah mengasihi Allah. Kita pergi ke gereja, oh Tuhan angkat tangan lalu nyanyi nyembah Tuhan, lalu Tuhan katakan, oh anakku aku mengasihi engkau, selesai sudah. Kenyataannya Tuhan melihat hati kita dan pikiran kita dan Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Walaupun kamu pergi beribadah ke gereja, walaupun kamu ikut komsel, kamu bayar persembahan melebihi yang lain. Melebihi rata-rata, ya. Kamu melakukan semua demi namaku. Tapi kamu menjadikan hidupmu, kamu menjadikan gereja sebagai apa? Sarang penyamun. Maksudnya apa Tuhan? Tempat di mana kamu merasa dosa-dosamu tidak perlu diselesaikan di hadapan Tuhan. Halo? Ini kemarahan Tuhan. Tuhan marah pada orang-orang yang merasa tidak ada yang perlu diselesaikan dalam hidupnya. Tuhan marah sama orang-orang yang seperti ini. Dan kalau kita juga gak marah sama keadaan hidup kita yang tidak mau menyelesaikan dosa. Wah, kita gak bisa nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ini gak akan di-band kan? Ya gak akan di-band.
Aman takutnya nanti abis ini di ban, abis gue khotbah di ban gara-gara lagu gitu. Ya, jangan sembarangan kita nyanyiin kalau dalam hati kita dan hidup kita gak ada satu keinginan yang kuat untuk apa? Tuhan, aku mau bersihin dosa-dosaku. Tuhan, aku mau bersihin hidupku. Kalau kita habis melakukan pelanggaran dan melakukan kesalahan, melakukan kemelesetan dan kita gak ada rasa penyesalan, sedih. Teman-teman, kita mesti cek loh. Kita mesti cek. Saat kita membantah orang tua, saat kita bentak orang tua, saat kita nyontek walaupun cuma satu jawaban, saat kita nilep uang fotokopi yang kita ngakunya ke sekolah fotokopi 150 kita bilang kita ke tempat fotokopi yang 70 perak tapi kita ngaku ke sekolah 150 perak, kita dapat untung 80 perak. Kok tahu Kak? Karena dulu saya begitu. Karena dulu saya begitu. Saya ada komplotannya. Ada zaman, jangan diikutin ya, zaman SMA. Ada satu teman saya badannya gede, motornya RX King lagi. Motornya RX King naik. Ayo, biasa kita ke tempat fotokopi langganan. Yang harganya cuma 70 perak. Ke sekolah kita ngaku 150 perak Bu, untung 80 perak. Lu bayangin kalau fotokopinya bukunya banyak. Cuan gede gak? Cuan gede gue waktu itu. Dan gue melakukan itu dengan santai aja. Padahal saat itu gue pelayanan di gereja. Padahal saat itu gue juga udah khotbah di ibadah-ibadah youth. Tapi hati gue tidak ada merasa nyes. Gue malah menikmati melakukan pelanggaran. Nah inilah orang-orang yang seperti inilah yang disebut kamu menjadikan gereja dan hidupmu sebagai sarang penyamun. Padahal seharusnya dikatakan aku mau hidupmu, aku mau gereja ini, aku mau komunitas ini menjadi rumah doa. Tempat orang-orang datang dengan kerinduan sungguh-sungguh mau apa? Bersimpuh di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau berhenti dari pelanggaran-pelanggaranku. Kalau kita gak datang ke tempat ini dengan hati yang seperti itu teman-teman, mendingan gak usah datang. Kok mendadak mati? Mendingan gak usah datang. Benar gak? Karena kamu lagi menjadikan gereja ini sebagai sarang penyamun. Seharusnya rumah doa. Saat kamu datang ke sini betul-betul dengan satu kerinduan, Tuhan, minggu ini aku melakukan kesalahan Tuhan. Tuhan, aku melakukan pelanggaran. Bahkan gak cuma hari Minggu. Tapi setiap hari, setiap malam setelah kamu mengakhiri hari kamu bersimpuh berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah hari ini Tuhan. Aku gak mau lagi Tuhan. Pernah gak kita menghadap Tuhan dengan perasaan seperti itu, dengan sikap hati seperti itu? Kalau gak pernah, yuk kita bertobat sama-sama. Karena bukan orang-orang yang mengaku dengan mulut saja percaya tapi tidak menunjukkan perubahan hidupnya yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang-orang yang mengaku dengan mulut bahwa ya engkau adalah Tuhan dan Raja atas hidupku, maka engkau juga memerintah atas hidupku. Tuhan itu berarti Tuhan, Raja itu berarti aku gak lagi punya kekuasaan atas hidupku. Kalau engkau bilang yang aku lakukan ini salah, ya berarti itu salah. Halo? Bukan kita yang menentukan benar atau salah, tapi Tuhan lewat Roh Kudus yang negur kita. Gimana Roh Kudus mau bicara kalau kita gak pernah baca Alkitab? Roh Kudus juga bingung ngomongnya gimana sama nih orang. Roh Kudus punya bahasanya, bukan bahasa roh. Roh Kudus punya bahasanya, apa? Firman Tuhan. Waktu Roh Kudus mau ngomong sama kamu, Roh Kudus bingung gimana cara ngomongnya. Kalau aku ngomong kamu gak akan ngerti. Kenapa? Karena kamu gak pernah baca Alkitab. Halo? Kalau kita gak pernah baca Alkitab, Roh Kudus juga bingung mau negurnya gimana. Gimana cara ngomongnya? Tapi kalau kita dengan setia, dengan tekun, kita terus menggali kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita gak ngerti, anak gue kan tiap hari baca Alkitab. Kita bangun kebiasaan dari kecil. Terus sering dia, "Pah, ini maksudnya apa?" Aku mau jelasin juga dia masih belum nangkep gitu. Akhirnya aku berusaha jelasin dengan sederhana gitu. Tapi aku bilang, "Jo gak apa-apa, kamu baca aja dulu. Ya kamu baca aja dulu. Kamu baca aja dulu. Mungkin kamu sekarang belum ngerti Jo, tapi kamu baca dulu aja. Nanti suatu saat Tuhan akan buat kamu mengerti." Dan bisa tuh tiba-tiba lagi apa gitu. Terus "Pah ini kayak aku baca ya. Ini kayak aku baca di ayat kemarin. Kayak gini ya Pak?" Iya benar kayak gitu. Halo? Roh Kudus akan bicara seperti ke kita seperti itu. Tapi kalau kita gak pernah baca, kita gak pernah betul-betul menggali, kita cuma hanya dengerin apa yang orang di mimbar ini katakan, wah kita gak akan pernah bisa mengerti teman-teman. Ya, jangan sampai kita terjebak menjadikan hidup kita sebagai sarang
penyamun yang seharusnya menjadikan hidup kita sebagai rumah doa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus gimana dong? Kak, oke, saya mau bertobat. Saya nggak mau menjadikan hidup saya sebagai sarang penyamun. Saya mau menjadikan hidup saya sebagai rumah doa. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, keluar. Bukan keluar sekarang gitu. Keluar dari apa? Keluar dari kebiasaanmu yang salah. Keluar dari komunitasmu yang nggak mendukung kamu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Keluar dari tontonan atau hal-hal yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang tidak membantu pertumbuhanmu dalam Tuhan. Keluar. Benar nggak? Kalau kamu mau keluar, kamu mau berhenti menjadikan hidupmu sebagai sarang penyamun, ya jangan tinggal di dalamnya. Keluar. Benar nggak? Kalau kamu masih betah tinggal di dalam gua penyamun, gua maling, gua penjahat, maka kamu nggak sungguh-sungguh betul-betul mau bertobat, benar nggak? Tapi kalau kamu sungguh-sungguh mau bertobat, langkah paling pertama yang harus kamu lakukan adalah keluar. Kak, saya mau berhenti melakukan dosa ini, gimana caranya? Kak, saya mau berhenti melakukan pelanggaran ini, gimana caranya? Keluar. Kalau kamu tahu kamu punya komunitas teman-teman yang menganggap ngomongin orang itu satu hal yang biasa, bahkan menyenangkan. Mulai hari ini bertobat dan keluarlah dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari antara yang najis. Benar nggak? Kalau kamu mau dikuduskan menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau kamu mau jadi milikku, kamu keluar dong dari kubu sana. Ingat tadi aku bilang hanya ada 2 kubu. Kalau kamu mau berhenti dan jadi milikku, ya kamu ambil langkah keluar. Keluar dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Baca Alkitabnya menit-menit terakhir menjelang kesadaran tubuh. Ya, menjelang, hei ya baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Keluar dari kebiasaan yang salah. Jangan duduk dengan kumpulan orang-orang pencemooh. Jangan berdiri di jalan orang fasik kata Mazmur. Jangan kumpul dengan orang-orang yang tidak punya gairah kerinduan yang sungguh-sungguh mau kenal Tuhan. Benar nggak? Itulah kenapa komunitas ini penting dan wajib ada. Kalau kalian hari Minggu struggling ya, aduh pergi gereja atau enggak ya, pergi gereja atau enggak ya. Nggak usah pikir panjang, pergi. Benar nggak? Pergi. Pakai sepatu, langkahkan kakimu pergi ke gereja. Mau hujan, mau macet, pergi ke gereja. Kecuali memang lagi di lockdown. Itu pun ada YouTube. Benar nggak? Pergi, ambil tindakan, lakukan langkah, keluar dari pelanggaranmu. Kak, aku terjebak dalam pornografi, kak aku masturbasi, aduh kak aku gak bisa lepas. Berhenti, keluar, as simple as that. Keluar apa? Kamu ngeliatnya di mana? Berhenti, delete, apapun itu hapus. Keluar dari komunitas, grup apapun keluar. Berhenti dari komunitas yang merusak. Ambil tindakan yang tegas dong teman-teman. Kalau enggak teman-teman akan jadi orang-orang yang enyah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kau menjadikan hidupmu dan gereja sebagai sarang penyamun, bukan rumah doa. Kak santai kak, ngegas mulu kak. Karena kita gak punya waktu teman-teman, bener gak? Kita gak punya waktu. Lu bayangin kalau orang-orang muda dari seusia lo menjadi satu dengan Allah. Punya gairah hidupnya Allah, punya gairah hidupnya Yesus Kristus. Kebayang gak tajamnya kalian di usia muda? Bener gak? Gue menghabiskan banyak hari-hari hidup gue, hari-hari muda gue terjebak di kegiatan-kegiatan gereja yang hanya menyibukkan tapi tidak mengubahkan. And I stop dan gue bilang sama kalian, jangan terjebak di kegiatan-kegiatan yang menyibukkan tapi tidak mengubahkan. Karena yang Tuhan mau adalah ubah hidupmu. Akan lebih baik kalau aku pergi kata Tuhan, akan aku berikan Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ada tugasnya loh. Lihat waktu Tuhan Yesus, kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Ingat waktu dia waktu dia bangkit. Sebelumnya, 3 hari sebelumnya dia disalib. Ditarikan nafas terakhirnya dia ngomong apa? Sudah selesai. Selesai. Harusnya waktu dibangkitin di hari ketiga, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Wih selesai, healing kita, healing dong. Udah selesai bener gak? Udah selesai tugasku, ayo healing jalan-jalan. Mau kemana? Mau kemana? Ayo kita main-main yuk, kita jalan-jalan. Tapi Alkitab mencatat selama 40 hari sebelum dia naik, apa yang dia lakukan? Dia terus mengabarkan kerajaan Allah. Dia menggunakan waktu hidupnya dengan sangat efektif.
Lu bayangin kalau siapapun yang mengikatkan dirinya dengan Allah, menjadi satu dengan Allah, gairah hidupnya Kristus ada di kita. Oh, kita gak akan habisin hari-hari hidup kita dengan mabar, nongkrong, makan french fries sambil ngopi, nongkrong di Family Mart dan lain sebagainya. Enggak, yang ada dalam pikiran kita adalah gimana gue bisa mengabarkan kerajaan Allah. Gimana gue bisa menggunakan waktu hidup gue dengan efektif buat Tuhan. Gimana. Itu hanya terjadi pada orang-orang yang mengikatkan dirinya dengan Allah. Kalau enggak, kamu cuma terjebak sama kegiatan yang menyibukkan tapi tidak mengubahkan. Jadi yang pertama yang harus kamu lakukan, keluar. Kalau kamu tahu komunitas kamu membahayakan kamu. Komunitas kamu mendorong kamu untuk mencintai sesuatu yang bukan Tuhan, keluar. Kalau kamu tahu kebiasaan kamu ini membinasakan, gak ada benefitnya buat kamu. Kamu cuma spend hari-hari waktu kamu nonton, kalau nonton Netflix, Disney Plus atau apapun dan lain sebagainya, kalau kita gak stop, dia kan autoplay, benar gak? Atau nonton YouTube, saya dan istri sama anak saya, kami suka nonton Next Carlos. Ya, seneng aja sambil makan nonton Next Carlos gitu kan, seru kadang-kadang dia jalan-jalan. Ada yang tahu Next Carlos? Ya tahu ya Next Carlos ya. Kalau kita nggak berhentiin dia autoplay terus. Kalau kita nggak pegang kendali atas hidup kita autoplay, dunia ini narik kita. Halo? Kalau kita nggak ambil tindakan, nggak ambil kendali atas hidup kita dan mengikuti apa yang Tuhan suka, Tuhan inginkan kita lakukan. Yang terjadi apa? Hidup kita autopilot. Ngikut aja, dunia ngarahin kemana ngikut aja. Habis sekolah, kuliah, kerja dong, kejar gaji gede dong, kejar promosi dong, kejar gaji gede dong. Habis itu apa? Nikah dong, habis nikah apa? Punya anak 1 dong, gak cukup punya anak 1 dong, anak 2 dong, anak 3 dong, anak 4 dong, 5, 6. Ya enggak, sekarang rata-rata 2-3 ya, gak sampai 6. 2 dong, 3 dong, habis itu kan udah umur sekian, liburan dong ke luar negeri dong, ganti mobilnya dong. Masa pakai mobilnya itu aja terus, ganti mobil dong. Ayo dong tas jincingnya diganti dong mereknya, masa belinya di Noti atau Strawberry terus gitu kan. Belinya di yang branded dong gitu. Ayo ganti dong mereknya. Udah Charles & Keith naik level dong, ganti lagi mereknya ke atas lagi dong. Sepatunya ganti level dong, naik terus dong. Tahu-tahu umur kita udah 65 tahun, masih sibuk mikirin ganti sneakers apa. Pakai tas apa? Bener gak? Halo? Tahu-tahu 65 tahun pas kita nengok belakang, gile waktu hidup gue cuma habis buat mikirin kapan ganti sepatu yang baru, kapan bisa kebeli baju ini. Dan orang-orang yang kayak gini nanti pas di hari terakhir dikatakan, aku gak mengenal kamu. Ingat loh itu hari terakhir. Udah gak ada, Tuhan kasih satu lagi kesempatan boleh gak? Ini udah hari terakhir, pilihannya kamu masuk bersama dengan aku memerintah, ikut ke dalam pesta perjamuan, atau kamu enyah dari hadapanku ke dalam kebinasaan kekal, terpisah selamanya dari aku. Gak bisa lagi bersama-sama dengan aku. Pilihannya cuma itu. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan apa? Keluar. Jangan terjebak di circle yang toksik. Jangan terjebak di hal-hal yang gak membantu pertemuan kita dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Harus ada tindakan dalam hidup kita. Kalau ada bagian-bagian yang tidak menghasilkan buah, dipotong, dipangkas, di stop. Ayo teman-teman, anak-anak muda ambil kendali atas hidupmu. Jangan cuma nunggu aja. Habis sekolah, les, tidur. Sekolah, les, tidur. Sekolah, les, tidur. Ada sosial media di tanganmu, buat konten, create konten. Bisa gak? Bisa. Bisa gak? Bisa. Atau apa? Ajak temanmu, komsel ke tempat ini. Perkenalkan mereka dengan komunitas yang sama-sama di sini goalnya mau mengasihi Tuhan. Ajak, take action dong. Jangan cuma, udah tunggu aja. Aku kan udah percaya, tunggu aja. Tinggal tunggu kapan dipanggil. Sambil menunggu dipanggil kita enjoy di waiting room. Waiting room dunia gitu. Enjoy aja, nikmati. Makan seenaknya, nonton seenaknya, denger lagu seenaknya, hidup seenak-enaknya. Pas hari terakhir Tuhan katakan, aku tidak
mengenal kamu. Sopo kowe? Siapa kamu? Enak-enak aja ngaku member kerajaan surga. Enggak, kamu enggak pernah jadi bagian dariku. Halo? Yuk, kita keluar. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita keluar? 1 Petrus 1 ayat 15 katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Yang kedua, perhatikan betul-betul setiap aspek di seluruh hidup kamu. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena harusnya saat kita bilang kita mengasihi Allah, Roh Kudus akan memimpin kita supaya seluruh bagian hidup kita itu diperbaikin. Jadi gak ada bagian-bagian yang untouchable. Tapi semua bagian hidup kita diperbaikin, dikoreksi. Itulah kenapa kadang-kadang ada aja masalah yang bikin kita gregetan, kesel gitu. Karena Tuhan lagi mau bilang sama kamu, nih kan, lihat deh. Responnya masih salah kan? Disenggol dikit udah, di pikirannya isinya udah mau apa? Mau ngelempar pakai sendal. Dulu saya setelah aktif pelayanan gitu ya, terus kemudian lagi nyetir di jalan. Sosoknya udah youth pastor gitu kan. Nyetir di jalan. Ada mobil nyerempet. Gitu. Udah dalam pikiran saya langsung seperti kesetanan, tapi ya memang benar. Ya. Kejar, klakson, dim. Dalam pikiran saya tuh ya. Coba kalau ada botol kosong. Coba kalau ada telur busuk, gue lempar nih orang. Begitu datang ke ibadah hari Minggu, oh Tuhan aku mengasihi Engkau, yes, nangis-nangis. Besoknya lagi diserempet lagi, lihat aja lo ya. Kira-kira yang kayak gini beneran mengasihi Tuhan atau enggak? Aduh, waktu itu Tuhan tunjukin lewat mobil-mobil yang nyalip, lewat mobil-mobil yang nyerempet, lewat mobil-mobil yang bikin kesel, Tuhan tunjukin belum beres, belum beres. Coba lihat, mobil sedikit lebih cepat dari lo aja, langsung kesel. Aduh, gimana mau ada belas kasihanku ada padamu kata Tuhan. Ya kamu disalib begini aja kamu udah kesel. Aduh, dikirimin terus mobil yang ngeselin, antrian disodok, terus dikirimin. Sampai akhirnya satu titik, aku bisa merubah pikiranku. Kalau ada angkot nih cepet-cepetan gitu, jalannya cepet, udah dia harus cepet. Dia kan ngejar setoran, ya kan? Dia ngejar setoran, ya udahlah gitu. Ya udah kasih aja. Kalau dia bip klakson, ya kan? Kalau dulu ngomongnya, gook lo gitu kan. Asar lo, apalah kata-kata yang harus saya sensor gitu. Asar lo, apalah gitu ya. Sekarang ya udah nggak apa-apa, nggak terganggu, ngerti nggak? Nggak terganggu. Tapi ini perubahan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul memperhatikan seluruh hidupnya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Wah, pikirannya salah. Waduh, nggak boleh nih. Nih kalimatnya salah. Pemilihan katanya salah. Maksudnya bercanda sih, tapi pemilihan katanya bisa menyakiti orang. Perhatikan dengan seksama, pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan diperhatikan. Hanya orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan yang memperhatikan dengan seksama bagaimana dia hidup. Benar gak? Karena dia tahu kalau aku tidak memperhatikan, ya kalau aku tidak melihat hal-hal yang salah dalam hidupku dan aku tidak memperbaikinya, maka aku sama seperti pohon yang tidak berbuah. Kalau teman-teman baca saat Tuhan Yesus marah di halaman bait Allah, di cerita berikutnya Tuhan Yesus menghampiri sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Terus Tuhan Yesus kutuk pohon ara itu. Tahu gak kenapa marah? Karena harusnya dilihat dari tanda-tandanya itu pohon tuh udah harusnya berbuah. Dari tanda-tandanya itu udah harusnya pohon berbuah. Tapi waktu dihampiri kok gak ada buahnya. Dan itu yang dikutuk sama Tuhan. Tuhan bukan iseng-iseng aja lagi. Wah dasar nih, udah kutuk. Jalan lagi. Tapi Tuhan lagi menyampaikan pesan, itulah kenapa tertulis di Alkitab. Tuhan menyampaikan pesan, kalau hidupmu tidak menghasilkan buah, walaupun kamu kelihatannya aktif, walaupun kamu kelihatannya suci, kudus, whatsoever, tapi kalau tidak ada buah perubahan yang nyata dalam hidupmu,
Dikutuk Tuhan. Dikutuk itu artinya terpisah dengan Tuhan untuk selamanya. Menuju kebinasaan. Ya dikutuk gimana bisa jadi satu sih sama Tuhan? Dikutuk kok. Benar gak? Ya, perhatikan dengan seksama. Udah berapa tahun kamu ikut Tuhan? Udah berapa tahun kamu duduk di tempat ini? Udah berapa banyak kamu jadi orang Kristen? Tapi kalau gak ada buah perubahan, wah, teman-teman kita mesti cek kita benar mengasihi Tuhan atau enggak. Oke, jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar. Yang kedua, perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Pikiran, perkataan, perasaan, perbuatan. Perhatikan semuanya. Kalau kita pikir selama ini baik-baik aja, tapi ternyata banyak orang yang terluka. Banyak orang yang terluka sama perkataan kita, perbuatan kita. Ayo, yuk berubah. Setuju? Karena itu menunjukkan bahwa apakah kamu orang yang mengasihi Tuhan atau enggak. Balik lagi, semakin kita mencintai Tuhan, harusnya hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin, yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyiin lagu yang tadi ya. Bisa nih gak janjian tapi lagunya bisa. Pesannya sama. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, teman-teman, yuk keluar dan perhatikan. Ya, keluar dan perhatikan. Kita sama-sama nyanyiin lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Sekali katakan teman-teman aja, bukan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta. Sekali katakan dengan sungguh, Kau sangat ku cinta. Bapa, ini mau jadi satu pernyataan yang sungguh dari dalam hati kami. Saat kami katakan, Bapa, kami mau tinggal dalam Engkau dan kami mau Engkau tinggal di dalam kami. Kami mau jadi satu dengan Engkau, Bapa. Kami mau punya kesukaan, kami mau punya kemarahan juga.
Kami mau punya pikiran, perasaan, perbuatan yang sama juga dengan Engkau Bapa. Kami mau menemukan kecintaan kami dalam Engkau. Kami mau jatuh cinta akan Engkau hari demi hari. Kami mau dibawa semakin mengerti akan kehendak-Mu. Supaya setiap hal yang kami lakukan tepat seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih buat setiap anak-anak muda yang hadir tempat ini. Engkau memberkati setiap hal yang sedang mereka kerjakan. Pendidikannya mereka, kuliahnya mereka, pekerjaannya mereka. Engkau menyertai, memelihara mereka dalam kesehariannya mereka. Bawa mereka untuk semakin menemukan Engkau, menemukan kebenaran-Mu secara utuh dan benar. Kau juga memberkati para pengurus, para aktivis, para pemimpin tempat ini, Kak Anton, Kak Petris. Setiap yang terlibat dalam pelayanan ibadah, Kau memberkati mereka. Kau memperhitungkan kesetiaan dan ketekunannya mereka. Biar dari tangan mereka para pemimpin ini, lahir banyak anak-anak muda yang memberikan hidupnya 100% untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat komunitas ini. Biar komunitas ini sama-sama bertumbuh dalam kebenaran. Haleluya, amin. Thank you Ko. Terima kasih Ko Reza untuk khotbahnya. Siapa yang diberkati? Tangan-tangan yang mana? Yeay. Oke, ibadah sudah selesai. Ada pengumuman. Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Thank you Kak Reza. Temen dari temen dari kita masih memalukan sampai memalukan juga. Saya sering ngomong sama kalian, semakin tua teman kita ini semakin sedikit tapi berkualitas. Ini adalah salah satu teman berkualitas yang tertinggal buat kami. Kan mereka suka penasaran, sahabatnya Koko siapa? Ya ini. Mirip dulu perutnya sama ratanya. Oke, pengumuman minggu depan kita merayakan ulang tahun Youth yang keberapa? Yang ke-27. Jadi teman-teman hari ini terakhir latihan. Ingat batasnya sampai dengan jam 1 siang. Tolong izin sama orang tuanya dulu. Dan minggu depan kita merayakan kakak-kakak DM, dimohon datang juga sebagai undangan. Nah, sambil bernostalgia. Oke, hari ini kita akan menentukan kelompok. Sebelumnya saya panggil mantan ketua Youth yang paling ganteng yang membantu kita, yang sudah naik ke DM tapi masih mau bantu kita, Koko Hansel. Oke. Halo, shalom. Waduh, gue grogi nih, udah lama gak di depan. Ya, sesuai dengan yang tadi pengumumannya Cipetris, minggu depan kita akan adain ulang tahun Youth. Dan nanti kan kalian ada talent show ya, betul ya. Nah ini aku mau panggil untuk komselnya, ketua komselnya untuk bisa maju untuk nanti tentuin siapa yang akan urutan untuk talent show ya. Jadi aku panggil tiganya itu ada komselnya Jovandi, Meike sama Else. Yeay. Kak Meike. Kak Meike katanya. Kak Elsa. Lah, ke tengah dong. Tengah-tengah. Oke, gue mau nanya dulu nih. Nih, kalian talent show nih udah siap belum kelompok? Udah dong. Waduh. Meike? Rahasia. Oke, di sini kita mau tentuin urutan untuk nanti talent show-nya. Nah, biar gak pusing, gak lama ya. Kita gambreng aja kayaknya ya. Ya. Waduh. Bahaya. Oke, jadi caranya gini. Nanti kalian gambreng. Yang pertama keluar itu nanti akan milih dia mau urutan 1, 2, 3. Oke Kak Elsa, ayo siap-siap Kak Elsa. Gampang ya. Jadi kalau menang dapat kesempatan gitu ya intinya ya. Pilih sendiri. Okay. Nanti mau urutan ketiga kayak, mau urutan kedua kayak,
pertama kayak terserah. Ayo Kamelke, ayo Kak Elsa. Iya. Kak Elsa, Kak Elsa. Udah ya. Kak Elsa nggak ada yang Siap nyalakin. gak? Gambreng dong, gambreng bertiga gambreng. Siapa yang duluan? Ya. 3, 2, 1, gambreng. Bentar. Oh, kayak gitu ya. Cluenya nggak ada yang sorakin jadi pertama. Kedua. Tolong si Petris untuk bisa bantu catetin urutannya. Keluar. Jadi tinggal split nih. Tinggal berdua nih ya. Ayo Kak Elsa. Kak Elsa Yang harapan. menang milih, yang menang Harapan milih. kita Kak Elsa nih. KWK, ayo Kak. Ya nggak apa-apa Kak, kami kalah nggak apa-apa. Kak Elsa, udah, telat. Terserah. Kak Elsa, aduh. Aku pilih 3. Ya Kak Elsa. Berarti Aduh. yang pertama. Oke. Jovandi kedua, Maker ketiga, KLC 1. Ya Iya. udah sudah apa-apa. Oke, kayaknya itu aja ya. Ada pengumuman tambahan mungkin? Oh, ada yang ulang Ada tahun? lagi? Mungkin nggak ada ya? Oke, paling itu aja pengumuman dari aku. Aku serahkan untuk Koko, kita doa berkat. Thank you. Ya, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Hari ini, minggu ini nggak ada yang ulang tahun ya? Nggak ada ulang tahun? Hah? Ya udah, kalau nggak ada yang ulang tahun, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang untuk kembali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap firman yang sudah Engkau taburkan. Biarlah kiranya jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh bertumbuh, berbuah, dan mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati Kak Resa yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai dalam seluruh kehidupannya. Engkau memberkati keluarganya, berkati istri dan anaknya, memberkati bisnisnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan, anak-Mu ini Tuhan dimanapun berada, menjadi berkat, menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan berpisah, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing untuk membagikan shalom, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Mari Bapa, sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat datang dari Engkau. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati dan sekali salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita sudah berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.